Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ungkapan atau pemaparan yang dipaparkan oleh Ustadz Fadil Taslim tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Apa itu saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mari kita langsung saja kita simak video yang dipaparkan oleh Ustadz Fadil Taslim. Yuk kita simak video ini. Ibu Bapak yang saya hormati, Yesus juga pernah berkata dalam Alkitab itu, siapa yang menuhankan selain Allah, mereka tidak akan bisa masuk surga sebelum unta bisa masuk melalui lubang jarum. Perumpamaannya gak main-main itu. Sebelum unta masuk melalui lubang jarum. Artinya apa? Mustahil mereka bisa masuk surga selagi dia menuhankan selain Allah. Mustahil mereka bisa masuk surga. Oleh karena itu balik lagi keimanan kita. Jaga baik-baik, jangan terpedaya. Dalam video yang dibahas oleh Ustadz Fadil Taslim ini jelas beliau mengatakan bahwa siapa yang menuhankan selain Allah, mereka tidak akan masuk surga. Nah, perumpamaannya menarik nih ya saudara. Perumpamaannya katanya ini Tuhan Yesus yang bilang. Katanya apa? Sebelum onta bisa masuk melalui lubang jarum. Wah, mereka tidak bisa masuk surga sebelum onta bisa masuk melalui lubang jarum. Wah, ini perumpamaan yang lucu ya. Katanya ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, benarkah Alkitab mengatakan bahwa sebelum onta bisa masuk lubang jarum? Nah, sebenarnya Ustadz Fadil Taslim ini beliau membahas dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, di sini perikopnya tentang orang muda yang kaya. Nah, perumpamaan yang dipaparkan oleh Ustadz Fadil Taslim itu ada di Matius 19 ayatnya yang ke-24. Di situ dituliskan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat ya, jelas ya. Ini perumpamaan yang Yesus katakan dalam Alkitab. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Sebelum onta bisa masuk melalui lubang jarum. Jelas ya. Nah, saya akan mau menjelaskan bagian ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ini tentang orang muda yang kaya. Bagaimana kisahnya? Yaitu ada seorang muda, dia datang kepada Yesus. Sebenarnya kedatangan anak muda ini mau menunjukkan bahwa dirinya tidak ada kesalahan yang dilakukan. Maka dari itu ia datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-16, dia berkata kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan mau menunjukkan bahwa anak muda itu tidak ada kekurangan dalam hal sesuatu kebaikan yang telah dibuatnya. Maka Yesus menjawab ayat yang ke-17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Nah, makanya orang muda ini bertanya lagi kepada Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-18. Perintah yang mana? Kata Yesus, Yesus menjawabnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi, dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa orang muda ini sebenarnya mau menunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah orang benar. Dia tidak melakukan seperti apa yang jahat. Maka dari situ jelas Bapak Ibu Saudara di dalam ayatnya yang ke-20 dituliskan kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ayat 21 nih. 21 Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jelas ya? Jualah harta milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Kemudian datang ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Kalau ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan orang muda itu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam ayatnya yang ke-22 dituliskan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Dia pergi dengan sedih karena apa? Banyak hartanya. Dia tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan karena hartanya terlalu banyak. Lalu ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka ayat 24 terkeluarlah perumpamaan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini sebenarnya Yesus mau menjelaskan bahwa orang yang kaya raya yang lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan itu sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jelas ya perumpamaannya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini mau menunjukkan, sebenarnya perumpamaan ini mau menegaskan bahwa orang yang mencintai hartanya itu sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jelas ya, tadi sebelumnya saya katakan bahwa di dalam ayat yang ke-21, Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat ini mau menunjukkan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah di sorga, itu kita tidak bisa ditempuh dengan cara berbuat baik, melakukan segala sesuatu yang baik, beramal, dan lain sebagainya. Yaitu ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak lain adalah mengikut Tuhan. Tinggalkan semuanya. Kita itu artinya bukan berarti kita tidak boleh kaya. Dan bukan berarti orang miskin secara otomatis masuk kerajaan sorga. Ayat ini mau menunjukkan kita harus lebih mencintai Tuhan di atas segalanya. Kita lebih mencintai Tuhan daripada harta kita. Kita lebih mencintai Tuhan daripada pekerjaan kita. Kita lebih mencintai Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi apa yang lain selain daripada Tuhan. Harta, kekayaan kita, maupun pekerjaan kita, studi kita, dan lain sebagainya. Kita harus mencintai Tuhan
lebih dari segalanya. Itulah yang dapat membawa kita untuk menerima kehidupan yang kekal, yaitu percaya dan mengikut Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan, dan layak untuk menerima pujian. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim itu sebenarnya itu adalah kesalahan besar. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa siapa yang menuhankan selain Allah, mereka tidak akan masuk ke surga sebelum onta bisa masuk melalui lubang jarum. Nah, kalau lihat perumpamaan bagian ini jelas ya, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu perumpamaan yang benar, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Saran saya khususnya untuk Ustadz Fadil Taslim, ketika mau baca Alkitab, baca dengan baik. Perumpamaan yang ada, baca dengan benar. Jangan diubah, jangan dikurangi. Itu artinya artinya apa? Ustadz Fadil Taslim ini tidak belajar ya sebenarnya. Tidak belajar. Hanya mungkin apa yang dia ingat dan apa yang dia reka-reka, atau dia buat perumpamaan sendiri ya. Supaya ada di Alkitab seperti itu. Nah, saran saya belajar dengan baik dan dalami Alkitab dengan baik, baru beritakan. Ya, itu aja ya dari saya. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membawa kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan berpikir benar, tidak berpikir dalam kesesatan, apalagi disesatkan oleh orang lain. Ya, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih, dan terus dukung channel ini supaya dapat berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.